Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Kurnia Dewi Saputri dengan NPM 5021205. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah saya buat yang berjudul Elemen Kurikulum 2013, Darurat dan Kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu penilaian pembelajaran kurikulum 2013. Yang pertama yaitu standar penilaian. Berdasarkan Permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang penilaian yang diperbarui dengan Permendikbud nomor 53 tahun 2015 dan kemudian diperbaharui dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan, disebutkan bahwa asesmen pembelajaran dalam kurikulum 2013 adalah authentic assessment. Dalam Permendikbud tersebut disebutkan memiliki prinsip-prinsip penilaian dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip penilaian tersebut adalah yang pertama, materi penilaian dikembangkan dari kurikulum. Yang kedua yaitu bersifat lintas muatan atau mata pelajaran. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Yang keempat, berbasis kinerja peserta didik. Yang kelima, motivasi belajar peserta didik. Yang keenam, menekankan pada kegiatan dan pengalaman peserta didik. Yang ketujuh yaitu memberi kebebasan peserta didik untuk mengkonstruksi responnya. Yang kedelapan yaitu menekankan keterpaduan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kesembilan yaitu mengembangkan kemampuan berpikir divergen. Yang terakhir yaitu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran. Yang kedua yaitu standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, serta psikologi pendidikan. Untuk itu, setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, ketercapaian kompetensi lulusan. Sesuai dengan standar lulusan dan standar isi, maka prinsip pembelajaran digunakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu. Yang kedua yaitu dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga yaitu dari pendekatan kontekstual menuju proses sebagai penguatan pendekatan ilmiah. Yang selanjutnya yaitu penilaian pembelajaran kurikulum pada kurikulum darurat. Yang pertama yaitu standar penilaian. Standar penilaian pada kurikulum darurat bertujuan untuk memastikan bahwa siswa tetap mendapatkan pembelajaran yang efektif dan bermanfaat meskipun situasinya darurat. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam standar penilaian kurikulum. Antara lain yang pertama, penilaian harus berfokus pada aspek pembelajaran yang paling penting dan relevan dengan situasi darurat yang terjadi. Yang kedua yaitu penilaian harus fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu penilaian harus mempertimbangkan kondisi siswa. Dan yang terakhir yaitu penilaian harus dilakukan secara adil dan akurat. Untuk selanjutnya yaitu standar proses. Standar proses kurikulum darurat bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan dapat berlangsung meskipun dalam situasi darurat. Kurikulum darurat harus menyediakan dukungan bagi
siswa dan guru dalam menghadapi situasi darurat. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan dan sasaran pembelajaran yang jelas. Untuk yang kedua yaitu mengadaptasi materi pembelajaran yang relevan dengan situasi darurat. Yang ketiga yaitu memperhitungkan kebutuhan khusus siswa. Yang keempat yaitu menyediakan dukungan bagi siswa dan guru. Dan yang terakhir, mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif dan fleksibel. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran kurikulum merdeka, standar penilaian. Kurikulum merdeka atau SPKM adalah seperangkat kriteria dan indikator yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kualitas kurikulum yang diimplementasikan di sekolah. SPKM digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian kurikulum dengan standar nasional dan mengukur tingkat penerapan kurikulum di sekolah. Standar ini dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penilaian kurikulum di sekolah. Untuk yang terakhir yaitu standar proses. Standar proses pada kurikulum merdeka diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang standar proses pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Itu saja yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.